שניים ממטב... Yang kalian lihat barusan itu bukan trailer film Hollywood atau cuplikan game Metal Slug ya. Tapi itu adalah kondisi beberapa hari belakangan setelah Israel membombardir fasilitas nuklir dan pangkalan militer Iran yang menewaskan 200 orang termasuk beberapa tokoh penting di dalamnya. The objective of Israel's military operation is to remove this threat, both the nuclear threat and the ballistic missile threat to Israel. Yang kemudian dibalas Iran dengan ratusan rudal balistik, rudal jelajah, drone, dan saat itu juga dunia kembali sadar bahwa perang yang selama ini dilakukan diam-diam kini benar-benar meledak di permukaan. Sebenarnya teman-teman, rivalitas panas antara Iran dan Israel ini bukan baru mulai kemarin aja 13 Juni ketika Operasi Rising Lion dilakukan. Tapi ini udah jadi semacam perang dingin yang berlarut-larut selama puluhan tahun. Dan untuk memahami kilas balik sejarah antara hubungan Israel dan Iran, kita perlu kembali ke tahun 1979 ketika Iran masih dipimpin oleh Presiden Shah Muhammad Reza Pahlavi yang merupakan seorang pemimpin pro-sekuler barat yang membuat Iran saat itu jadi sahabat terdekat Israel di kawasan Timur Tengah. Jadi Iran dan Israel itu meskipun sekarang mereka lagi panas-panasnya, dulunya mereka itu bestie banget teman-teman. Ribuan ton minyak dari Iran mengalir ke pelabuhan Israel, teknologi pertanian dan militer mengalir dari Tel Aviv ke Teheran, bahkan Mossad dan Safak, dua badan intelijen dari dua negara yang sekarang ini lagi panas-panasnya ini, dulunya pernah berbagi kantor dan berbagi meja rapat. Jadi emang sedekat itulah hubungan dua negara yang sekarang lagi panas-panasnya ini sebelum kemudian runtuh ketika rakyat Iran menggulingkan Presiden Shah yang akhirnya digantikan oleh seorang ulama bernama Ayatollah Khomeini yang kemudian menghapus semua bentuk persahabatan dengan setan. Bagi Khomeini, presiden yang menggantikan Presiden Shah waktu itu, negara setan bukan cuma Amerika Pak, tapi juga Israel yang dia sebut sebagai tumor kecil di jantung dunia Islam. Dan setelah rezim Iran dipimpin oleh Ayatollah Khomeini ini, selama 40 tahun berikutnya Iran dan Israel sebenarnya tidak pernah berperang secara langsung, tapi mereka seolah saling menampar lewat tangan orang lain. Jadi Iran membangun jaringan proksinya sendiri, membangun semacam geng-gengnya sendiri, ada Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, milisi Syiah di Irak, Hamas di Gaza, sementara Israel membalas dengan serangan udara di Lebanon, menyabotase alat komunikasi jadi bom, pembunuhan berbagai tokoh-tokoh politik, bahkan melancarkan operasi cyber besar-besaran yang menghentikan reaktor Iran dari dalam komputer mereka sendiri. Jadi Iran dan Israel itu kayak dua orang yang saling benci, tapi mereka terlalu berpikir panjang untuk berantem langsung. Makanya mereka bikin tuh geng-geng kecil biar saling serang atas nama mereka. Sampai akhirnya pada Juni 2025, di bulan ini, batas kesabaran mereka sama-sama habis, Pak. Israel nyerang langsung ke titik-titik sensitif di Iran. Iran pun akhirnya membalas dengan rudal yang menghujani Tel Aviv, Haifa, dan pangkalan militer di Negev. Dan gak cuma dua negara ini aja, tapi semua proksinya juga ikut jalan. Houthi di Yaman nembakin rudal ke kapal-kapal Laut Merah yang terindikasi kapal-kapal Amerika atau Israel. Hizbullah nembakin roket ke perbatasan utara Israel, dan begitu pula Hamas yang melakukan penyerangan dari Gaza, yang akhirnya memaksa sekutu dari masing-masing kubu ini untuk ikut turun tangan. Amerika seperti biasa memberikan bantuan militer dengan membombardir situs nuklir Iran di Fordo, Natanz, dan Isfahan, dan lucunya keikutsertaan Amerika dalam perang langsung ini ternyata dianggap ilegal karena tidak melalui persetujuan dari Kongres atau DPR-nya Amerika lah. Jadi emang terkesan gegabah sekali langkah Donald Trump ini untuk ikut terjun langsung ke perang Timur Tengah ini.
Dan terbukti teman-teman, setelah serangan Amerika ini dibalas oleh Iran dengan membombardir pangkalan militer Amerika di Qatar, tidak berselang lama Presiden Donald Trump langsung menyerukan gencatan senjata. Katanya sih buat damai, tapi kok kayak cuman pengen ngasih waktu Israel buat benerin Iron Dome yang sekarang nggak berfungsi ya. Nah, mengetahui Israel bawa-bawa temen di perang ini, Iran gak tinggal diem, Pak. Dia juga panggil temen ke Rusia, yang mana Presiden Rusia pun juga sudah menyetujui untuk mendukung penuh atau memberikan bantuan penuh untuk kebutuhan militer Iran. Tapi apakah Rusia akan terjun langsung ke pertempuran seperti yang dilakukan Amerika ketika membantu Israel? Kayaknya enggak sih, karena tentunya peningkatan eskalasi perang di Timur Tengah akan jauh menguras kekuatan mereka untuk berperang dengan Ukraina. Dan seperti yang kita tahu, hubungan diplomatik antara Iran dan Rusia atau Cina itu tidak sekuat hubungan diplomatik antara Amerika dan Israel. Ibaratnya Amerika Israel itu kayak bapak dan anak, sementara Iran dan Rusia atau Cina atau Korea Utara itu kayak temen. Jadi pertimbangan untuk backup, untuk ngebantu, atau bahkan untuk terjun langsung ke lapangan itu jauh lebih banyak. Kalau nggak menguntungkan buat mereka, ya ngapain mereka ikut campur? Beda dengan Israel dan Amerika, namanya bapak sama anak, sesalah apapun anaknya, bapaknya tetap ngebela. Jadi ibaratnya kayak anak orang kaya yang songong, ini Israel ini, mentang-mentang bapaknya kaya, dia bikin masalah mulu. Tapi meskipun demikian, tetap aja teman-teman, dua negara besar sudah memproklamirkan diri akan keikutsertaan mereka di Perang Timur Tengah ini. Yang artinya, Perang Dunia III mungkin sudah ada di depan mata. Dan sekarang tentu kalian sudah banyak sekali melihat footage-footage video di sosial media tentang bagaimana rudal-rudal balistik Iran ini membombardir ibu kota Israel dan menembus pertahanan Iron Dome yang katanya mustahil ditembus. Tapi pertanyaannya, dengan semua footage-footage yang sering kita lihat di media sosial belakangan ini, apakah Iran benar-benar sekuat itu seperti yang digambarkan di media? Tentu di bayangan kita Iran jauh lebih kuat karena kita lihat betapa hancurnya Tel Aviv dan betapa kewalahannya negara Israel ini sampai warganya mengungsi kemana-mana. Tapi kalau dilihat dari dampak serangannya atau lebih spesifik ke jumlah korbannya, di mana Israel jatuh korban 25 orang sementara Iran udah jatuh korban 600 orang lebih, bahkan termasuk tokoh-tokoh penting di dalamnya, sementara Israel semuanya adalah warga sipil. Bahkan mantan presiden Iran yang meninggal karena helikopter yang jatuh itu, banyak pihak yang curiga kalau itu adalah salah satu ulah dari Mossad. Dari sini tentu kalau kita mau berpikir sedikit netral tanpa tendensi mendukung salah satu pihak, udah terlihat sangat jelas sekali kalau memang serangan rudal balistik dari Iran ini memang brutal dan destruktif. Tapi serangan dari Israel lebih senyap, lebih sepi, tapi jauh lebih presisi. Dan kenapa serangan Israel ke Iran bisa seakurat ini? Kenapa mereka bisa tahu di mana lokasi tokoh-tokoh penting ini dan kapan waktu terbaik untuk menyerang mereka? Ya harus kita akuin, inilah kehebatan dari Badan Intelijen Israel, yaitu Mossad. Jadi untuk mendapatkan informasi yang akurat, Mossad ini tidak mengirim intelijen dari Israel ke Iran, tapi mereka merekrut pecatan-pecatan polisi Iran untuk memberikan informasi yang kemudian ditukar dengan uang. Bahkan ada berbagai sumber yang mengatakan kalau sebenarnya agen-agen Mossad itu sudah berada di dalam lingkar pemerintahan negara-negara musuhnya. Itulah kenapa kemarin nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu-tahu puluhan handphone tiba-tiba meledak, helikopter presiden yang harusnya sangat-sangat aman dan dijaga ketat tiba-tiba jatuh di waktu-waktu dekat-dekat dengan konflik, dan berbagai tokoh-tokoh militer di negara-negara tetangganya ini yang jadi musuh-musuhnya ini yang tiba-tiba lenyap gitu aja. Bahkan di tahun 1960-an ada seorang agen Mossad yang hampir menjadi menteri pertahanan di negara Suriah yang waktu itu jadi musuh bebuyutan negara Israel. Jadi emang segitu bagusnya mereka bermain perang dan menyusup di negara-negara musuhnya. Tapi apakah itu berarti Iran adalah negara yang lemah? Tentu tidak.
Iran benar-benar berhasil memberikan pelajaran yang berarti bagi Israel. Ibu kota yang hampir rata dengan tanah, kilang minyak terbesar hancur, pangkalan militer di bawah rumah sakit pun bisa kena rudal, dan bahkan juru bicara US juga mengakui kalau Israel sekarang ini sudah kewalahan menghadapi rudal-rudal dari Iran. Itulah kenapa mereka minta gencatan senjata. Bahkan Amerika malah cenderung pro-Iran setelah pangkalan militernya di Qatar di rudal habis. I'm not happy with Iran either, but I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that they don't know what the f they're doing. Do you understand that? Dan tentunya Rusia dengan ribuan senjata nuklirnya siap mendukung apapun kebutuhan militer Iran. Dan ketika eskalasi perang ini semakin meningkat sampai memaksa Iran untuk menutup Selat Hormuz, kira-kira apa dampaknya bagi Indonesia? Apakah itu akan berdampak signifikan terhadap kehidupan kita sekarang? Jadi sekarang ini, suplai minyak mentah yang diolah sama Pertamina itu kebanyakan masih mengandalkan suplai dari negara-negara Timur Tengah. Jadi ketika Selat Hormuz ini ditutup, yang biasanya kapal-kapal gede bawa minyak mentah bisa lewat sana terus tiba-tiba diblokir, tentu suplai minyak mentah jadi jauh lebih berkurang dan harganya udah pasti naik. Dan ketika harga minyak mentah yang diolah di kilang Pertamina ini naik, otomatis BBM yang kita konsumsi pun juga harganya akan naik. Bisa jadi harga beras, harga sayur, harga daging, harga angkutan umum, dan kebutuhan-kebutuhan pokok lain harganya naik karena Iran menutup Selat Hormuz. Nah, ini yang harus kita pahami, teman-teman. Jadi ketika kita melihat betapa riuhnya serangan Iran ke Israel, jangan seneng dulu karena dampaknya itu begitu dekat sekali dengan kita. Jadi ya mudah-mudahan konflik ini tidak sampai berlarut-larut dan tidak sampai pecah perang dunia ketiga ya. Karena meskipun kita nontonnya seru, meskipun kita sangat terhibur dengan rudal-rudal Iran yang nyampe ke Tel Aviv, dan meskipun kelihatannya perangnya jauh di sana sementara kita di sini masih adem ayem aja, tapi realitanya memang dampaknya sedekat itu, teman-teman. Ya inilah informasi sepotong-sepotong dari internet yang coba gua rangkum dan gua sampaikan di sini. Gua bukan pakar geopolitik, teman-teman. Jadi apa yang gua sampaikan ini sangat besar kemungkinannya untuk benar dan salah. Jadi kalau kalian punya pendapat sendiri atau mungkin mau mengkoreksi apa yang gua sampaikan, silahkan tulis di komen, kita diskusi di sana, dan sampai ketemu di video selanjutnya. See ya!